Oke, udah mulai nih. Nah, kalau dibilang udah mulai gini jadi aneh anjir. Om tadi kita ngobrol lancar-lancar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kira-kira kenapa yang bikin gua nanya F1 ke lu ya? Kenapa? Kenapa lo mau bikin konten F1? Nggak tahu, gua kepikirannya mau bikin otomotif aja. Kalau F1 gue ngikutin dari dulu. Dari kapan? Wah anjing dari zaman Zaman kapan? Zaman siapa deh? Gua taunya kan 90-an ya gue ngerti. Maksudnya nonton gue dari kecil lah, dari sama bokap gue. Cuman maksudnya kalau ngikutin bener itu zaman-zamannya Alonso 2003 sampai 2003 lah mulai. Yang bener-bener Schumacher lagi turun. Schumacher terakhir. Iya. 2 tahun itu terakhir. kan saingan Raikkonen kan? Gua Enggak masih dong. nonton tuh. Raikkonen nggak sih? Kalau Schumacher sama Mika Hakkinen. Hakkinen, negaranya sama, Finlandia. Sama. Nah, iya kan? Gue ingatnya bendera yang Kalau iya, putih gue plus tuh itu. gue juga nonton F1 gara-gara bukan taruhan ya, taruhan. tapi kayak bokap gue kan nonton Michael Schumacher banget. Zaman-zaman Oke, gue masih TK, Ferrari banget. SD, Ferrari banget ya pokoknya. Enggak, Michael Schumacher pokoknya. Oh, bodo amat mau tim di mana? Michael Schumacher jadi di Benetton, terus pindah ke Ferrari. Kayak Michael Schumacher gitu. Sampai gue ngerti tuh di awal 2099 lah, 99 2000 tuh di yang nantang kan Mika Hakkinen kan. Ya Iya, bokap Hakkinen. gue Ferrari, gue lawannya aja dah gitu. Oh, itu seru sih. Gue juga seinget gue masih nonton tuh. Ya karena ya nggak bisa Masih ada di TV kayak RCTI ya, nggak salah ya? Apa ya? global ya, maksudnya global. Grupnya Global. MNC lah ya, grupnya MNC. Yang gua tahu juga tuh di tahun itu tuh ada yaitu Alonso, Mika, Pokoknya- Schumacher. Ya 2004 kan terakhir Michael Schumacher juara. Ya. 2004. Nah dari situ gue udah mulai ngikutin lah. Cuman ya karena masih kecil SMP, jadi gue masih kayak lupa ingat Kita lupa. sangkaan kan ya? Sangat. SMP 2004 SMP dong. 2004. Oh iya nih bener. 2004 Iya dulu kan SMP. SMP kelas 3 kita ya. Kelas 1 coy, baru masuk 2004. 27, oh iya 2007 2007 lurus. lulus. Oh iya. Iya, itu masih zaman TV ya, belum ada internet. Oh, terus menurut gue setelah 2006 setelah Alonso juara 2 kali udah nggak, tuh sempet turun tuh kayak bukan turun ya, kayak rame tapi nggak jelas ramenya. Di TV masih kan tadi Di TV kan? masih, cuman mulai rame nggak jelas, jadi kayak Michael Schumacher udah nggak jago, udah nggak ada yang, jadi kayak ya zaman-zamannya Kimi Raikkonen baru masuk, Iya, baru masuk. terus Dia kayak sempat juara nggak salah ya? juara 2007. 2007, oke ya. Ya, Kimi tuh 2007 Iya. ya benar 2007. 2008 tuh siapa ya? Gue lupa lagi. 2008 Hamilton pertama. Itu masa-masa peralihan itu. Nah, habis itu mulai 2000. Tuh gue nggak nonton tuh. Pokoknya masa kuliah tuh gue nggak nonton. 2010 kita kuliah. Oh, Itu kan masa-masanya Red Bull jago-jagonya tuh. oh si Max. Bukan, Belum ya? Belum. Sebastian Vettel. Oh iya, Vettel baru ya. Vettel 4 kali regenerasinya. tuh gue lagi nggak nonton sebenarnya. Oh, tapi beritanya kan Tapi beritanya ngebut. Ya meskipun kita nggak ngelihat kayak misalnya Karena lagi nggak ada di TV juga. Oh itu di TV itu tahun berapa ya? 2011-an gitu, gue lupa deh. Kalah sama Kalah MotoGP sama ya? MotoGP lagi seru-serunya karena Marc Marquez. Oh iya deh, itu yang anak ajaib itu ya? Iya bener. 2014 mesin baru, Mesin baru tuh maksudnya apa kayak yang F1 kan rangka baru gitu. bikin apa namanya regulasi baru, mesinnya harus turbo hybrid segala macam. Masa-masanya Lewis Hamilton. Nah itu gue nonton lagi karena McLaren pecah jadi Mercedes sama McLaren sendiri. Tadi dulu kan McLaren kan dulu si Kimi, dulu ya. kan McLaren Mercedes. Oh McLaren Mercedesnya pecah, bikin sendiri, McLaren sendiri, Mercedes sendiri. Oh iya sekarang ada ya, makanya ada McLaren. Ada McLaren, ada Kalau yang ada di booth di Pondok Indah tuh apa? Mercedesnya, Mercedes Petronas. Iya, F1. iya. Adidas tuh sponsornya. Tim F1, ya. Iya. Oh berarti si siapa sih, si Alonso itu grupnya apa namanya? Yang warna Hijau Iya. sekarang, Aston Martin, enggak yang sebelumnya waktu tahun itu juara? Renault, Ya Renault. Kuning ya? Renault biru kuning. Ya kuning. Biru kuning. Oh berarti ada di TV-nya lagi kapan ya? Ada mulai, sebenarnya bukan, itu tuh 2014-an tuh ada lagi, pokoknya zaman-zamannya Lewis Hamilton tuh ada lagi di TV, sempat ada lagi di TV. Jadi kayak Itu di mana ditayangin dulu kan ya? masih global, seingat gue apa TV 7 ya gitu. TV 7 sama MotoGP, sorry. Oh iya, beli license. Pokoknya tuh mulai kayak ada hilang, kayak berapa Oh, season tapi terus dia hilang. nggak pernah yang stay kayak MotoGP kan setiap musim tuh Iya. play kan, karena kan bersambung terus akhirnya kan.
Kalau si Kalau F1 seingat ya? gue tuh F1 tuh kayak sempat keluar masuk gitu loh, sempat ada yang beli, terus nggak dibeli lagi musim depannya, ada yang beli. Tuh. Makanya kalau dulu gue nonton gara punya cable vision kan, Oh pakai. iya, karena kita harus punya kabel Heeh. vision, bukan di TV umum. Iya, itu yang bikin mati sih ya. Iya. Nggak kayak MotoGP yang di TV Mesti nonton di nasional biasa. mesti nonton di ESPN, mesti nonton di gitu-gitu, Iya. Star Sport. Nggak semua orang punya sih waktu itu. Gue juga sejujurnya cuma ngikutin, tapi nama-nama topnya tahu tuh. Vettel juara yang segitu, Hamilton juga waktu itu masih muda kan. Hamilton masih muda. Juara terus. Yang terakhir gue dengar malah Hamilton yang pindah itu kan, pindah haluan, pindah grup sekarang. Pindah ke Ferrari. Iya itu kan sekarang di Ferrari. heboh banget tuh, karena Heboh. itu saingan Tahun lalu. ada-adanya kan. Ya Dia setelah pindah berapa ke tahun sama berapa? 9, 10, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun sama Jadi dari pertama kali juara dong. dari pertama kali juara. Dari pertama kali juara udah di dulu McLaren Mercedes, terus pindah pas Mercedesnya bikin sendiri, dia pindah ikut Mercedesnya. Nah di situ juara terus sampai 6 kali. Buset ya, jauh juga ya. Sekarang tuh Lewis sudah 7. Iya. Yang terakhir perpisahan kemarin itu ya? Enggak. Bukan. Terakhir itu juara masih- 2020 dia. Terakhir Iya, juara bukan, iya, 2020. salah. Terakhir juara 2020. Itu cuma race perpisahan aja ya, yang waktu tahun Yang lalu itu ya. Karena dia pindah ke Ferrari kan Iya. tahun ini. Tahun ini pindah dia di Ferrari. Iya. Ferrarinya aja ya, ada. Kayaknya Ferrari udah nggak sekompetitif zamannya Schumacher ya? Ya tetap top 4 sih, tetap big teams, cuman ya masih susah ngalahin. Ya kalau sekarang sih McLaren yang lagi bagus banget mobil dari tahun lalu. Iya. Wah, McLaren kenceng banget mobilnya ini. Cuman Gue sih terus terang aja, Strateginya. gue nggak begitu ngikutin. Kan ada yang klub Morris, Apa? Siap ya sayang. apa Morris, apa yang warna oranye? McLaren, Itu McLaren deh. McLaren. Si yang Morris itu drivernya. Lando Norris. Oh itu drivernya. Drivernya. McLaren Norris. Gue sih setelah gue pikir-pikir, kenapa sekarang hype lagi? Mungkin karena si internet kali ya. Satu itu. Anak muda itu ya terus terang aja. Gue kan tahu doang zaman Schumacher, Hakkinen gitu-gitu kan, Kimi Räikkönen itu kan juga karena regenerasinya masih ada di TV, dan terus sekarang agak lumayan banyak yang ngikutin tuh, apalagi anak-anak muda, anak-anak ya anak SMP, Ya. SMA gitu. Ya benar. Apa namanya? Kalau gue sih rasanya mulai naik lagi tuh gara-gara 2000. Itu semenjak dibeli sama lupa nama medianya. Yang mana? Pokoknya F1 tadi kan dipunya sama BRI bukan? Bernie Eccleston. Oke. Dibeli sama gue lupa nama medianya, media Amerika. Ngebeli license, official license-nya F1 dibeli. Oh. Dibeli sama media Amerika, akhirnya dibikinin Drive to Survive di Netflix. Oh iya, seriesnya. Ada seriesnya. Ya, Dari situ tuh dokumenter naik. kan? Apa? Ya, dokumenter kan Dokumenter. itu. Ya. Dari situ tuh mulai naik, mulai rame. Oh, Mulai jadi- rame lagi dari situ Berarti 2016, 2017. bisa dibilang kick-off-nya gara-gara ada series di Netflix. Iya. Terus orang-orang ngikutin gitu. Hmm. Bola kan ngadain kayak gitu juga kan, kayak si Liga. Akhirnya baru semenjak ada, oh ternyata bola bisa ternyata olahraga bisa dibikin drama. Pada bikin semua. Berarti kick-off-nya emang si F1 itu? Si drama itu yang setahun. Seinget gue ya. Soalnya kan ada bola, ada... Bola kan abis itu akhirnya City bikin. Iya. Abis itu si Behind the siapa scene-nya. namanya? Si timnya Ryan Reynolds. Ryan Reynolds itu... Wrexham FC kan bikin. Oh, Wrexham. Terus Como bikin. Iya benar. Itu kayak bagian dari marketingnya media ya? Marketingnya atau publikasinya ya klub-klub sport gitu ya? Iya. Tugasnya. Ya maksudnya itu kan nggak ada ya zaman dulu ya? Apa ada di koran? Kayak gitu-gitu? Nggak ada. Ya dulu olahraga kan olahraga aja. Oh. Kalau F1, mereka tuh akhirnya mulai memanfaatkan sosial media gitu loh. Dulu tuh tertutup banget, kayak eksklusif sports banget gitu loh. Iya. Dulu tuh, masih kan? Nyala? Masih. Dulu, Tapi dia kan, ya itu kan beda sama motor ya. Kalau motor kan di Indonesia kan rame karena terjangkau. iya kayak ya murah lah ibaratnya dibanding mobil, apalagi Iya, jadi mobil balap. orang berangan-angan tuh masih nyampe kalau motor. Kalau mobil kan susah. Canggih banget gitu. Canggih banget. Ya kalau anak SMA dulu kan ibaratnya punya motor oke lah gitu. Tapi kalau yang bawa mobil kan udah heboh Iya, banget kan, udah- SMA udah. tertentu doang kan yang bisa bawa mobil kan. Udah kaya banget gitu anak SMA. Pokoknya gue udah mulai lupa mau ngobrol apa lagi. Waktu itu lu dukung si Kimi ya berarti ya?
Mika ya. Dulu gue Mika. Berarti dari Mika ke siapa? Seingat lo. Kan Mika kan udah pensiun nih, sempat juara Mika, juga. Terus Kimi. Ah, Kimi pindah Ferrari, pokoknya gue McLaren aja udah. Oh lu tim Pokoknya McLaren. Karena tim bapak McLaren, lu siapapun pembalapnya McLaren dah. Jadi gue belain timnya, bukan pembalapnya. Oke. Berarti sekarang lu lagi berjaya ya? Lumayan, walaupun rada goblok aja. Strateginya nggak apa ya? Dari dulu gitu kalau lo mau jadi tim F1 yang juara, maksudnya lo driver lo mau juara. Jadi kan kalau di F1 ada dua, Ah, constructor which is team Iya, sama benar. driver champion. Kalau lo mau jadi dua-duanya juara, lo tuh harus punya driver yang bukan cuman bagus saja, tapi kayak gue tuh suka banget sama kayak Max Verstappen. Menurut gue sekarang masih best driver. iya. Gue pernah lihat tuh ada dokumenterinya juga di YouTube Iya. yang ngeceritain back gimana teknologi Iya. dibikin, aerodinamis segala macam, terus latihan drivernya, Iya. terus diajakin shooting drone karena kan Red Bull kan ini banget ya, sport ekstrim iya. banget ya. Dia kayak ngetes Mereka bikin drone drone-nya yang ya kenceng kan. banget, Ya tuh. lu liat anjing luar gua. Pas kemarin Max Verstappen juara 4 kali berturut-turut sih gue seneng banget ya. Cuman maksudnya gue nggak ngebela Red Bull ya gitu. Gue tuh udah lama nggak ada pas zamannya Lewis Hamilton juara 6 kali itu kan 6-7 kali itu kan TV lagi nggak nayangin itu ya. lagi jarang-jarang ada, cuman kadang nggak ya lo mesti nyari lah nonton di mana gitu. Itu tuh nggak ada villain-nya, ngerti film kayak. Ya biasanya kan kalau film drama atau Iya, kayak- kayak anime kan ada jagoannya ada. Iya. Anime udah nggak ada lawan Dan lagi. kayak Lewis Hamilton tuh kayak nggak ada lawannya cuma teammate-nya doang yang emang ya udah gitu. Nah kalau zamannya Max nih pada saat masa-masa terakhir 2021 kan Max good guy Lewis good guy-nya, Max bad guy-nya, underdog tiba-tiba juara tuh. Dan attitude-nya Max tuh keren gitu. Menurut gue tuh kayak attitude untuk mau jadi juara tuh harus kayak gini gitu. Kayak ruthless, lo nggak ya lo udah anjing-anjingan aja gitu. Maksudnya kalau kan yang bikin seru F1 sebenarnya kan bukan balapannya doang kan, tapi kayak interaksi mereka kan bisa calling radio Oh kan. iya, yang selalu diputerin live kan. Iya. Ini kenapa gua harus masuk pit Iya, sekarang sih gitu. iya. Itu Buat kan gua juga masih seru. oke kok gripnya gitu ya. Konversasi mereka sama Timnya. driver sama timnya gitu-gitu kan seru. Strategi yang mereka pakai saat balapan gitu-gitunya kan seru sebenarnya. Yang bikin serunya kan bisa di situ juga, makanya nah Red Bull dan Max tuh terutama 2022 2023 Oke, after Covid. setelah Covid itu kan bener-bener Max dari 22 balapan apa 23 balapan Max cuman nggak menang 3 kali gitu. Sisanya menang semua. 19 race Tapi emang atau kalau 18 kita race ya? biasanya ngelihat berita highlight kan kayak bola kan biasanya ada skor, MotoGP ada skor, F1 ada skor tuh ya emang selalu dia seru sih yang muncul Iya. sih pada saat ya hampir ya maksud gua 2-3 nggak tahun terakhir. Iya, gua hampir keluar terus ya makanya dia juara dunia. Oh iya, dia emang menurut gua driver sekarang masih paling jago dia sih. Karena mentalnya tuh udah selalu mental underdog kan lo kayak. Terus aus ya. Terus-terusan aus gitu. Kayak maksudnya. meskipun gua juara kayak gua Udah, ya belum udah dapet belum, juara aja. belum, Gitu. Nggak kayak City ya berarti udah loyo sekarang. Maksudnya kayak McLaren tuh belum punya, ya lu mau mental underdog apa mental juara gitu loh. Kayak nggak punya gitu, kayak Tapi dia kan dulu emang tim gede lah yang ya. gede. Sekarang sih masih, cuman maksudnya kalau gue Dari dulu ya, dari dulu tuh. Kalau sekarang tuh karena mereka kan udah lama nggak gitu ya, udah lama nggak ada di atas gitu, udah lama nggak juara, bahkan runner-up pun enggak gitu. Tapi 2 tahun terakhir kan mobil mereka bagus ya. 2 tahun lalu dan tahun ini tuh mobilnya bagus, tapi mereka nggak punya kayak. Makanya gue sekarang tuh lebih suka driver kedua mereka si Oscar Piastri daripada si Lando, karena Lando tuh good boy banget gitu loh, kayak Baik aja. kurang ayo dong gitu loh, kayak lo nggak selalu harus ngikutin apa kata tim lo tuh. Tapi jago nggak dia? Jago menurut gue, raw speed, raw pace tuh bagus gitu. Cuman kalau udah battle nih berdua kayak nggak ada mental ya, gimana ya? Oh kurang gitu kayak. kurang. Tapi dia anak mesin mulu sama McLaren, males banget gue. Apa karena marketing nggak? Atau karena dia Ya kalau kita sih, kalau dari gue beberapa nonton podcast terus dengerin teman-teman gue yang gitu ya emang kurang ada gritnya, kurang ruthless gitu loh, kurang kayak ya lu mau juara nggak sih? Kalau lu mau juara tuh lu harus take risk gitu maksudnya.
harus berani ngambil resiko ya. Iya. Menang atau tabrakan gitu. Iya, Max iya. dulu juga gitu maksudnya. Pada saat Max juara pertama kali 2021, dia tuh nggak finish 3 balapan tapi masih bisa juara gitu karena ya mereka go big or go home terus Oh, gitu. itu memang pas 3 balapan nggak masuk itu crash ya? Crash, bannya meledak, crash. Tapi sisanya finish. Sisanya finish juara orang. Tapi lo nonton deh Drive to Survive season berapa itu berarti ya, tahun 2021. Itu menurut gue salah satu season F1 paling seru. Musim F1 paling seru tuh Gua menurut gue coba. 2021 karena sampai race terakhir poinnya Lewis sama Head to Max tuh sama persis. Ya, gua sempat ngeh tuh. Itu seru banget. Meskipun gua nggak ngikutin, gua tahu tuh. Oke. Nah, mau tanya apa lagi? Oh, Oke. pause Gua- dulu. Nggak, ini masih lanjut dari tadi belum. Gue kayaknya nggak akan banyak yang gue potong, paling yang gue potong tuh buat reels. Oh. Jadi videonya mostly akan rolling aja. Tapi kalau Gitu. misalnya mereka berdua nggak mau masuk ya gue bisa potong. Jadi gue mengoptimalisasikan video pendek. Jadi mungkin ini bisa jadi yang tadi sih gue ada kepikiran gue ya. Ah, Hanif ngomongin ini bisa jadi gue klip nih lagi. Ayo ngomong bisa gue klip nih. Bisa jadi 5-4 video lah gitu. Jadi tadi kan lo ya segala macam lah. Kalau dari semua dari semua driver McLaren yang pernah lu tonton seumur hidup ya? Top 3. Top 3. Top 3 yang driver McLaren yang pernah lu tonton. Karena kan lu dukungnya McLaren kan? Oke, siapa aja deh? Gue dari 3 generasi. Oke, iya. Tapi ini bukan berdasarkan performa doang ya. Ini masalah lu bias suka gua aja ya, apa? Iya, bias gua ya. Pokoknya lu sukanya gua sama dia kenapa? Karena ya gua suka aja. Ya lu mau sebutin alasannya apa boleh. Tapi ini ya gua top 3 gua suka ini dia. Alasannya karena gridnya atau apanya ya udah. Mika Hakkinen karena gue memulai dari situ. Oke. Daniel Ricciardo karena gue suka personanya, Oke, karisma berarti. karismanya, sama kalau sekarang driver Oscar Piastri, driver yang lagi sekarang, temennya Lando. Karena Padahal dia driver 2 ya? apa? Dia driver 2 ya? Ya, bisa dibilang driver kedua. Cuman gue melihat dia lebih ada ruthless-nya, ada bodo amatnya nggak sih lo kayak, udah gitu. Ada kayak gitu ya gitu. Ada lebih mentalnya lebih ada. Jangan marahin gue kalau gue nggak nyebut Ayrton Senna ya, cuman gue nggak nonton. Ya, ini yang ditonton sama dia doang ya. Oke, 3 driver ini kalau diadu nih di sirkuit Sepang, yang menang siapa? Mika lah. Jauh men. Kalau secara skill masih Mika Hakkinen jauh. Oh, di sirkuit apapun? Iya. Tapi kalau in modern car gue nggak tahu ya, karena kan tiap masa ada mobil yang berbeda-beda Oke. gitu. Dan ada mungkin membutuhkan skill set yang berbeda juga gitu. Cuma kalau secara raw skill, raw pace, ya Mika Hakkinen masih one of the best driver. Oke, gua masih nonton. Itu masih ngadu sama Schumacher tuh. Iya. Gua masih nonton. Emang Schumacher sih pada saat itu dewa banget ya. Ya karena Michael Schumacher itu pada saat dia pindah ke Ferrari, jadi kan gini ya, tim itu akan menjadi baik saat lo punya driver yang baik gitu. Iya. Dan begitu juga sebaliknya gitu kan. Nah pada saat kayak gitu tuh, yang gue senengin sama masa-masa Schumacher di Ferrari, Vettel di Red Bull, Hamilton di Mercedes, dan yang juara multiple championship gitu ya, bukan yang cuma sekali 2 kali juara gitu. Itu tuh mereka punya hubungan khusus, hubungan yang baik dengan mekanik. Terus kayak lo sekarang kalau nontonnya sekarang, hubungan Max Verstappen sama radio engineer dia itu tuh lucu banget. Jadi kayak apa ya? Udah kayak ngobrol biasa Iya, aja gitu ya. udah kayak sama teman, bahkan kayak anjing fuck apa tuh udah biasa banget gitu maksudnya. Dan ya kadang-kadang kan oke, yang megang data segala macam yang di pit gitu kan, di pit wall. Tapi kan yang tahu keadaan jalanan kan si situasinya. Jadi kadang-kadang Michael Schumacher pada masa itu, Mika Hakkinen pada masa itu gitu ya. Itu tuh mereka bisa ngomong kayak, enggak, gue yang tahu lo anjing lo diem aja gitu, gue yang tahu gitu. Nah, di musim 2025 ini, Lewis Hamilton sudah biasa dengan radio engineer yang sekarang ya, yang lama, radio engineer masih di Mercedes yang udah lama. Ya. Masuk ke tim baru nih, itu lucu banget mereka, kayak masih belum nyambung. Jadi kalau lo nonton, Ini berarti lucu dalam artian bagus atau emang lagi masih kayak nggak bonding ada, aja, masih bonding aja mereka? iya, masih kayak nggak ada chemistry-nya gitu loh. Oke, masih belum jadi lah. Iya, makanya kalau menurut gue, kenapa
Max bisa 3-4 kali juara, Lewis Hamilton juga bisa berapa kali juara di Mercedes karena mereka dan timnya tuh berkomunikasi dengan baik dan drivernya sendiri tuh kayak ada saat dimana kayak tim mau dengerin driver, ada saat dimana juga driver mau dengerin timnya gitu. Nggak kayak kalau menurut gue sekarang McLaren drivernya tuh kurang mau ngasih kayak Input. iya, jadi kayak gitu. jadi gue ngikut lo aja deh gitu. Kadang kayak gue aja ngeliat di tahun terakhir Max, 2 tahun terakhir Max pada saat dia juara 2 ketiga itu ada kayak yang Max ayo masuk pit misal gitu kan. Nggak mau gitu. Nggak, ntar lap depan aja. Ada kayak gitu-gitu ya gitu. Nah sedangkan kalau gue ngeliat di McLaren tuh terlalu main berarti kan, aman gitu. berarti kan kalau kayak gitu kan timnya harus hitung ulang ya? Iya. Karena anjing nih, lu Masa- mau masuk iya. sih di pit ini, padahal gue udah hitung ulang prediksinya kan? Iya. Dan kadang-kadang ya karena kan yang tahu di jalanan tuh kan ya dia gitu. Mungkin dia lagi Kondisi, tanggung, jerapah kali atau apa ya? Mungkin dia pace-nya lagi enak. Ternyata nggak kok ban gue masih enak. Ternyata apa segala macam kan. Iya. Yang ngerasain bener kan dia gitu. Gue ngerasa pace gue oke-oke aja, kenapa gue harus ganti ban? Oke. Kayaknya gue mau nanya soal yang sekarang tuh udah balapan keberapa ya? Yang besok yang lu bilang itu? Yang lu ngajakin nobar pagi-pagi? Jeddah Corniche itu ke-5. Ini berarti Race kelima per musim video ini. ini di record udah race kelima ya? Menurut lu sampai akhir race prediksi top 3-nya siapa? Ini maksudnya lu nggak mesti harus dia juara 1 atau juara 3, maksudnya top 3 aja, mereka tuh bertiga bakal ada di top 3 nih. Entah itu posisi 1 atau 2 atau 3, tapi ini mereka bakal ada top 3. Bakal mereka bertiga bakal top 3 nih kayaknya. Masih duo McLaren dan George Russell sih menurut gue. George Russell itu tim apa? Mercedes. Oke, berarti tim pecahan ini akan tetap menguasai. Ya, untuk karena dari gue sih melihat 4 race terakhir, Oh, George Russell selalu masuk podium. oke. Dan McLaren salah satunya pasti ada. Cuman melihat kondisi Red Bull dan Max Verstappen di balapan kemarin di mana kemarin? Balapan keempat tuh di Bahrain, Oke. mobilnya kagak bagus. Lelet. Mungkin karena dikatain sama fans Indonesia. Karena Bahrain lawan itu bola ya? Itu bola ya, salah ya? Oke, Jadi- berarti tapi dari 3 itu siapa? 2 McLaren dan 1 Sama Mercedes. Mercedes, siapa yang bakal prediksi aja nih? Juara. Ah, Juara gue megang. Kalau Lando nggak punya mentalnya kayak Oscar masih lagi. yang driver Bisa. 2-nya justru malah ya yang Ya. maju. Berarti Karena di 4 balapan terakhir aja Lando baru juara sekali, Oscar udah 2 kali. Satunya Max di Suzuka. Ferrari diragukan ya, timnya masih cari Masih chemistry ya. iya, masih nyari chemistry, masih nggak tahu memprioritaskan Lewis Hamilton atau Charles Leclerc. Dan ya kalau yang suka F1 pasti tau lah strateginya Ferrari badut. Gua nggak tahu. Oke, jadi kalau si siapa namanya si Ferrari, kan satu lagi. Oh gua ngeblank Ferrari, ya. Red Bull, Mercedes, Red Bull kayaknya dia capek ya. Kemarin habis juara banyak ya. Iya, Red Bull tuh habis. Kayak City nggak sih? Iya, Iya kan? tapi kalau City kan ditinggal pemain ya. Iya. Kalau ini tuh ditinggal 2 sosok berpengaruhnya mereka. Siapa tuh yang cabut? Si Chief of Engineer-nya si Adrian Newey. Kemana dia? Dia Kemana dia? pindah ke Aston Martin. Oke. Sama Jonathan Whitley pindah, gue lupa. Berarti mereka berdua naik gaji ya? Karena dibajak dong. Dibajak, Iya kan? pasti dong. Ada headhunter yang Ada "Pak, ini, headhunter, halo ya, calling ya. Pak, ya pindah sini naik gaji mau nggak? Pasti. Juara mulu kan nggak ada Itu duitnya nih. si Siapa? Jonathan Whitley itu pindah ke gue lupa lagi. Dia apa? Chiefnya kan pindah ke Aston Sauber. Martin. Ini dia apa si orang itu? Gue lupa banget Kalau namanya, anjir. siapa? Yang mana? Yang kedua, yang pindah kedua. Jonathan Whitley. Dia Jonathan pindah- Whitley tuh dia kayak di bawahnya tim prinsipal. Apa ya dia di Red Bull tuh? Kalau di tim bola misalnya apa? Yang umum warga bola mungkin yang tahu. Sporting Director. Sporting Dia, director cabut. Jonathan Whitley itu Sporting Director Red Bull. Oh. Jadi kan ada tim prinsipal, terus ada manajer, ada CEO segala macam. Kadang kadang CEO jadi tim prinsipal juga, kadang enggak. Posisi yang ini ya, yang Lumayan krusial tinggi. loh, iya. Iya. Oh, fundamental juga maksudnya yang manajerial, yang ngatur-ngatur segala macam. Iya. Yang itu bisa jadi dibawa ke tim saingannya ya, buat Iya. diterapin ke itu ya. Oh berat juga ya. Cabut, naik gaji pasti. Iya, udah pasti kan itu kan.
Makanya di tahun ini tuh berantakan banget Red Bull. Tapi tetap Sedangkan Adrian Newey itu kan engineer udah senior banget lah di F1. Kalau nonton F1 pasti tahu lah, pasti tahu siapa Adrian Newey gitu. Dia yang bikin mobil-mobil ya pada saat Red Bull mesinnya nggak beres, Adrian Newey bikin mobil yang bisa bekerja dengan baik dengan mesin yang nggak beres itu. oke. Gue sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, belum kepikiran lagi. Nanti kita tunggu aja prediksinya Hanif. Tadi kita belum kenalan ya, cuman gak apa-apa ntar gue. Ya kasih lower third aja. Ini Lower adalah third. penggemar F1. Ini. Ya. Sejak tahun sekian tadi sudah diceritakan ya. Dari masa-masa SMP 2000-an, 2090-an ya. Dia nonton dulu berarti pertama bokap ya? Bokap. Ya mungkin dari TK, SD gitu udah nonton ya. Cuma maksudnya Nggak. baru ngertinya tuh ya Yeah. pas SD kelas 6, SMP. Oke, sekian. Ada yang mau disampaikan kepada warga netizen? Ya nonton lah. Sekarang udah gampang lah ada di video. Video ya? Iya. Oh ya, karena video lantaran ya kita nggak ada subscribe. Kita nggak disponsorin, cuman mumpung lagi seru Yeah. tahun ini adalah tahun terakhir regulasi 2022 atau 2026 ganti regulasi, makanya sekarang lagi seru banget. Top 3-nya masih makanya dari 4 balapan terakhir ada 3 pemenang. Masih belum tahu nih ke depannya kayak gimana, bakal seru. Sip, ada yang mau nanya ke gua? Sebelum kelas. Pertanyaan ya, kenapa lo tiba-tiba suka pengen tahu F1? Soalnya kalau gua lihat lumayan menarik karena marketnya banyak anak muda sekarang. Iya, benar. Iya, maksud gua Anak-anak Gen Z mulai nonton. iya, itu tuh sedangkan kan kita tahu juga kalau generasi anak muda sekarang apa ya? Generasi emas tuh nanti kan berarti anak muda banyak sekarang kan. Iya. Nah, jadi gua kayak pengen tahu aja Pembalap yang jago-jago sekarang Gen Z semua. nah, iya kan. Gue pengen coba relate aja sama Gen Z sekarang kenapa dia jadi suka F1. Terus ya gue jangan sampai ketinggalan aja gitu. Kalau Pengen yang belajar. cewek-cewek, kalau di kantor gua ada beberapa yang cewek yang ngikutin. Katanya sekarang drivernya ganteng-ganteng. Oh itu dia, betul. Kalau kalau yang lain-lain, kalau yang cowok-cowok mah ya emang karena suka aja sih sebenarnya. Karena emang ya otomotif aja lah ya. Otomotif aja. Oke, terima kasih.